Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin musliman jamaah subuh Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita subuh ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada subuh kali ini kita melanjutkan pada imam yang kedua. Sebelumnya kita membahas tentang imam yang tertua dari 4 mazhab ini, pendiri muassis dari mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, atau kita menyebutnya lebih populer Imam Hanafi. Kali ini kita lanjutkan pada Imam Malik bin Anas. Kita mengenalnya Imam Maliki. Dan tidak jauh beda dengan namanya. Disebut Imam Malik, disebut Imam Maliki. Berbeda dengan Imam Hanafi, disebut dengan Abu Hanifah. Atau nama aslinya An-Nu'man. Jadi nama aslinya tak tersebutkan dalam nama yang populernya. Jadi orang lebih kenal kepada Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Padahal nama aslinya An-Nu'man. Sementara Imam Malik namanya memang Malik. Imam Maliki namanya Malik bin Anas. Lahir di Madinah, kemudian tahunnya 93 Hijriah. Jadi jarak antara kelahiran Abu Hanifah dengan Imam Malik ini lebih kurang 13 tahun. Karena Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Kunyahnya Abu Abdillah. Karena dia punya nama anak Abdullah, maka dia dipanggil Abu Abdillah, Bapak Abdullah. Kalau Abu Hanifah, Bapak Hanifah. Karena nama anak Imam Hanafi ini Hanifah. Jadi biasa kalau ada nama anaknya, misalnya Hanifah atau Abdullah atau siapalah. Termasuk nama perempuan misalnya Maryam, berarti Abu Maryam. Jadi itu biasa dinisbatkan, disebut kunyahnya dengan nama anaknya. Nasabnya, kalau kita mengkaji nasab, orang Arab memang peduli dengan nasab. Sampai berapa keturunan, sampai ke atas itu tahu dia dari silsilah keturunan. Tapi orang kita mungkin tidak terlalu mementingkan itu. Padahal itu penting. Kita mengenal nasab ini, kakek kita keberapa paling banyak? Kakek ketiga. Nama ayah kita, nama kakek, nama ayah kakek, entahlah. Tidak teringat atau memang tak ada catatannya. Tapi itu penting bagi orang-orang Arab, apalagi dia orang-orang besar seperti para nabi begitu, atau sahabat-sahabat, kemudian juga imam-imam besar ini. Mereka tahu silsilahnya. Malik bin Anas bin Malik. Nah, jadi Malik itu balik lagi. Nama ayahnya Anas, nama kakeknya Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khusail bin Amru bin Al-Harith
bin Auf, bin Malik lagi. Jumpa Maliknya berapa kali? Bin Zain, bin Shaddad, bin Zur'ah. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Ada kakeknya, kakek yang kedua lah berarti. Abu Amir itu berasal dari perkampungan Dhu Asbah, satu suku di kota Himyar di Yaman. Nah, ternyata Abu Amir ini sahabat Rasulullah SAW. Sahabat ini definisinya man laqiyan nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, wafat dalam keadaan beragama Islam. Itu definisi sahabat. Bukan sahabat definisi kita. Siapa sahabat? Sahabat itu teman dekat. Apalagi TTM, teman tapi mesra. Itu masalah. Sahabat artinya orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beragama Islam. Nah, Abu Amir yang memang asalnya kakek dari Imam Malik ini yang kedua, asalnya dari Yaman, berhijrahlah dia ke Madinah. Apa maksudnya hijrah? Untuk menjumpai Rasulullah, untuk memperjuangkan agama Islam. Jumpalah dia Nabi, dan para ulama memasukkan dia dalam kategori sahabat. Siapa sahabat itu? Asal jumpa dengan Nabi walaupun dia tidak berbicara. Umpamanya Nabi menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan dakwahnya, ada dia di situ, jumpa langsung. Lalu dia nanti wafatnya tidak dalam keadaan murtad, maka yang jumpa sebentar itu pun disebut sahabat. Itu definisi sahabat. Dia bergelar, kalau kemarin kita bahas Abu Hanifah gelarnya Imamul A'zam. Nah, kalau Imam Malik gelarnya Imam Daril Hijrah. Mengapa dia disebut Imam Daril Hijrah? Imam tempat hijrah, karena dia tidak keluar dari kota Madinah. Sepanjang hayatnya cuma di Madinah saja, maka disebut imamnya Madinah, Imam Daril Hijrah. Nah, waktu itu tentulah Madinah menjadi sumber informasi atau sumber ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat. Kemudian setelah sahabat tabi'in, kemudian lagi tabi'ut tabi'in, maka semua mereka ini menjadi sumber Islam, sumber hukum Islam, sumber informasi tentang Islam. Jadi orang mau mengenal Islam, di mana Nabi pernah menyampaikan Islam? Nah, di kota Madinah itulah Nabi menyampaikan ajaran Islam. Dan setelah Nabi wafat, mereka sahabat-sahabat ini dicari, ditemui orang belajar kepadanya. Nah, termasuk Imam Malik yang lahirnya di Madinah, kemudian dia hidup di Madinah. Para ulama-ulama yang ada di zamannya itu benar-benar dia datangi, berguru kepadanya. Jadi Imam Malik ini termasuk pecinta ilmu. Dan isyarat dari Nabi bahwa ada ulama Madinah, maka disebut dia ahli Imam Daril Hijrah itu karena ada isyarat juga dari Nabi bahwa tidak akan kalian temukan seorang ulama yang lebih alim daripada ulama Madinah. Siapa yang dimaksud Nabi? Itu isyarat bahwa akan ada nanti seorang yang bernama Imam Malik. Walaupun Nabi tak menyebutnya Imam Malik itu sebagai dengan nama, tetapi isyarat itu menunjukkan tidak akan kalian temukan nanti suatu ketika akan sulit mencari ulama yang lebih alim daripada ulama Madinah ini. Siapa yang dimaksud? Ulama menganggap ini maksudnya isyarat Nabi kepada Imam Malik bin Anas. Agak apa ya? Ya.
yushiku ay yadriba ar-rajulu akbadal ibli fi talabil ilmi fala yajidu aliman a'lamu min alimi ahli al-Madinah, kata Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, hampir saja orang-orang akan memukul lambung unta. Memukul lambung unta maksudnya saking sulitnya. Hampir saja manusia ini sulit mencari ilmu. Dan tidak akan menemukan seorang ulama yang lebih alim, yang lebih pandai, yang lebih hikmah dibanding dengan ulama kota Madinah. Maksudnya ulama Madinah dulu di zaman itu. Maka yang dimaksud ulama Madinah itu maksudnya adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pendidikannya berawal dari semangat ibundanya. Jadi orang-orang besar itu terlahir karena ibunya pecinta ilmu juga. Atau ilmu, walaupun ibunya tidak ulama, tapi upaya ibunya melahirkan seorang anak yang alim itu merupakan pelajaran besar bagi ibu-ibu hari ini seyogianya. Apa pesan ibunda Imam Malik yang namanya Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah? Dari namanya menunjukkan ketinggian kedudukannya. Aliyah, Aliyah itu orang yang berkedudukan tinggi. Dan ibunda Imam Malik sebelum Malik berangkat menuntut ilmu, maka dia berpesan kepada anaknya. Diceritakan oleh Imam Malik, saya, kata Imam Malik, akan berangkat untuk menuntut ilmu. Kemudian minta izin kepada ibunya. Lalu ibunya mengatakan, marilah sini nak. Lalu dipakaikanlah pakaian terbaik kepada Malik. Kemudian ibunya memakaikan peci dan memakaikan imamah. Imamah itu sorban. Jadi sunnah memakai sorban itu. Kalau ada orang memakai sorban, nah itu bahagian dari sunnah Rasulullah SAW. Setelah pakai sorban, lalu ibunya berpesan. Nah sekarang, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pergilah engkau berguru kepada gurumu namanya Rabi'ah. Engkau pelajarilah adabnya sebelum menyerap ilmunya. Nah, inilah yang penting untuk kita perhatikan hari ini. Jadi anak-anak kita, anak-anak generasi umat Islam ini seyogianya dipesankan juga seperti pesannya ibunda Imam Malik, wahai anakku, pergilah engkau menuntut ilmu, tapi ingat belajar adab dulu. Pelajari adab-adab sebelum menyerap ilmu. Hari ini pendidikan kita pada umumnya itu modelnya pendidikan barat. Lebih banyak itu orang mencontoh model pendidikan barat. Kalau kita lihat pendidikan barat itu dari definisi pendidikan aja itu sudah menunjukkan bahwa mereka tak peduli dengan masalah adab-adab ini. Transfer of knowledge, mentransfer pengetahuan ilmu kepada peserta didik agar dia menjadi jadi kalau zaman dulu inna syaitan yajri majrad dam, kata Nabi. Syaitan itu dia mengganggu manusia lewat peredaran darah. Tapi zaman sekarang lewat kabel-kabel. Jadi ganggu konsentrasi. Nah, sekarang udah bisa fokus. Nah, jadi menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik oleh orang dewasa, dan gitu definisi pendidikan, agar nanti peserta didik menjadi terampil bisa bekerja. Itu orientasi pendidikan sebahagian orang juga. Mau sekolah di mana nak? Mau jadi apa nanti? Mau kerja di mana nanti?
Islam tak begitu mengajarkan pendidikan kepada belajar adab sebelum ilmu. Kan banyak tulisan-tulisan adab sebelum ilmu. Berapa banyak orang berilmu tapi dia kosong rohaninya. Kenapa tak belajar adab, akhlak? Itulah yang disebut dalam dialog Jibril. Dia ada akidah ibadah, ada akidah syariah, satu lagi tasawuf. Tasawuf itu akhlak. Nah, akhlak itu adab. Nah, adab ini yang hilang. Maka hari ini orang banyak hafal Quran. Hafal Quran, tapi adab tak dipelajari. Imam Malik dipesankan kepada ibunya, engkau belajar, tapi adab dulu engkau belajar. Ilmunya iya serap, tapi adab dulu perhatikan. Dan ini luar biasa. Kemudian dia berguru kepada banyak ulama. Imam Malik ini berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi, Maula Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, Abu Az-Zinad, Muhammad bin Al-Munkadir, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Rabi'ah yang tadi itu guru fikihnya. Ini belajar fikih. Dia belajar fikih ilmu, tapi dia pelajari adabnya dulu sebelum menyerap ilmu gurunya Rabi'ah bin Abdurrahman. Nafi termasuk guru yang kategorinya hadis riwayatnya itu tersahih kata Imam Bukhari. Sebelum Imam Malik ini, sebelum Imam Bukhari itu kitab tersahih hadisnya kitab Imam Malik. Jadi dulu populer istilah mana kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran? Maka kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran itu kitab Al-Muwatta Imam Malik. Nah, tapi belakangan datanglah setelah jauh zamannya dari Imam Malik, muncullah seorang tokoh Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka dia lebih semangat lagi untuk mencari hadis-hadis Nabi ini sampai dikumpulkannya menjadi Sahih Bukhari. Maka dengan penelitian yang mendalam, maka hadis tersahih itu, maka dikenallah hadis tersahih itu Imam Bukhari. Nah, nanti suatu saat nanti perlu juga kita kaji siapa Imam Bukhari. Kok bisa dia menulis kitab sampai kitab hadis itu disebut hadis tersahih, Sahih Bukhari. Nah, di zaman Imam Malik tidak ada kitab hadis kecuali kitab Muwatta. Maka kitab hadis pertama di muka bumi ini adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Besar jasanya. Kalau tak ada Imam Malik menulis kitab-kitab hadis ini, dari mana kita tahu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi kita sangat berterima kasih sebetulnya kepada Imam Malik. Apa kata Imam Bukhari tentang jalur sanad Imam Malik? Kata Imam Bukhari, as-sahhul asanid, sanad yang paling sahih itu adalah sanad hadis Imam Malik. Kenapa? Imam Malik mendapatkan riwayat hadis itu dari Nafi, Maula Ibnu Umar. Nafi dapat dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dapat dari Rasulullah. Berapa jaraknya? Nafi dari Malik, Nafi Ibnu Umar, Rasulullah. Jadi sangat dekat waktunya ke Rasulullah. Jumpa dia dengan para ulama-ulama. Nah, oleh karena itu disebutlah kitab tersahih di dunia saat itu. Kemudian ada lagi gurunya Muhammad bin Muslim, atau yang lebih dikenal biasanya namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kadang-kadang kalau kita baca biografi selalu muncul nama Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama hadis Madinah. Banyak orang belajar kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sampai-sampai kalau dia ngaji, kalau dia menyampaikan ilmu itu ribuan orang datang ngaji, mendengarkan hadis-hadis.
Dulu belajar itu memang mendengar menghafal, dibacakan. Haddatsana, saya mendapatkan hadisnya dari si fulan, guru saya, gurunya sampai ke Rasulullah. Itu ditunggu-tunggu. Berharap betul mendapat kalimat-kalimat hadis dari lisan seorang Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sampai suatu ketika Imam Malik ini merasa kesulitan untuk berjumpa langsung. Orang ramai, setiap kajian orang ramai terus. Gimana caranya mau jumpa empat mata dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri? Lalu dia pun berupayalah untuk berjumpa. Dalam hatinya terbayang, diceritakan dalam biografinya, alangkah susahnya untuk menjumpai guruku ini, maka akan kucari waktu yang sesuai. Dibayang-bayangkannya kapanlah waktu kosong gurunya ini. Terbayang dia setelah sholat Idul Fitri. Biasanya orang setelah sholat Idul Fitri kan balik ke rumah masing-masing untuk makan lontong sayur. Walaupun kalau Idul Fitri dah makan lontong dulu, karena dia disunnahkan makan sarapan dulu baru sholat Idul Fitri. Tapi begitulah orang setelah sholat Idul Fitri dia bercengkrama dengan keluarga. Nggak akan ada pengajian itu habis itu, karena udah khutbah tadi. Khutbah Idul Fitri orang udah dengar pengajian, udah dengar ilmu. Maka setelah itu balik ke rumah masing-masing. Tapi Imam Malik berpikir, mungkin inilah kesempatan agar saya bisa jumpa langsung dengan guru saya. Setelah sholat Idul Fitri itu dia langsung pulang, langsung berangkat ke rumah gurunya, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sampai di depan pintu dia ucapkan salam, dipersilahkan masuk. Dihidangkanlah makanan, minuman. Orang hari-hari raya, dah 30 hari tidak makan, minum, puasa. Lalu disediakan makan-makan. Biasalah seperti hari raya. Ishrab, kul, makan, minumlah. Kata Imam Malik, laisa li hajat. Saya tak berhajat kepada makan. Tak berhajat bagaimana? Kan ini lebaran, ini hari raya. Makanlah. Terus kalau engkau tak berhajat dengan makan dan minum, hajatmu apa? Fatuhaddithuni, wahai Syekh Imam, aku meminta bacakan kepadaku satu hadis jadilah. Tak banyak-banyak, satu hadis saja. Oh, itu tujuan datang rupanya. Pandai dia mencari waktu supaya dapat hadis langsung. Jadi sanadnya langsung dekat kepada Nabi. Maka dia dapat satu hadis itu sesuatu yang menggembirakan. Dibacakanlah oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri satu hadis yang cukup panjang. Mulai dari awal haddatsani sanadnya sampailah kepada matannya selesai. Disuruh ulang langsung hafal. Itu hadisnya panjang. Kita hadis pendek disuruh ulang belum tentu. Imam Malik, Masya Allah, begitu mereka belajar. Zaman dulu memang belajar itu dengan hafalan. Hari ini ya ada juga yang menghafal. Nah, oleh karena itu ini pelajaran penting bagi kita. Betapa orang dulu belajar itu upayanya keras. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang pecinta ilmu itu. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi nama gurunya Abdurrahman bin Hurmuz. Nah, inilah ulama yang ditemui oleh Imam Malik dengan waktu 13 tahun dia belajar. Dan yang membentuk akhlak adab Imam Malik ini yang paling besar pengaruhnya Abdurrahman bin Hurmuz. Kemudian Rabi'ah bin Abdurrahman tadi, itu guru fikih Imam Malik. Sebetulnya berapa guru Imam Malik ini? Nah, diceritakan oleh Imam Nawawi dari Imam Abdul Qasim Abdul Malik bin Zaid bin Yasin Ad-Dawlaki. Dia disebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Musannafah fi Bayani Subul Sunnah Al-Musyarrafah. Cerita tentang berapa guru Imam Malik. Imam Malik mengambil ilmu dari 900 orang guru. 900 guru itu diklasifikasi, 300 diantaranya generasi tabi'in, 600 dari generasi tabi'ut tabi'in. Begitu dia
berguru. Dan Imam Malik ini tak sembarangan berguru. Maka untuk menulis kitab Muwatta itu tidaklah dia tuliskan hadis itu melainkan setelah ditanyakan kepada 70 ulama hadis. Untuk memastikan ini hadis ini betul-betul dari Nabi atau tidak, ditanyakan 70. Setelah yakin, setelah dia betul-betul diakui oleh 70 ulama hadis, baru dia catat. Maka dikenal bukunya tadi, kitabnya Muwatta. Muwatta itu diambil dari kata watta'a, yuwatti'u, artinya setuju. Muwatta, kitab yang disetujui, kitab yang diakui oleh 70 ulama hadis. Begitulah Imam Malik. Nah, dari sekian banyak muridnya, murid terbaik Imam Malik ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Muridnya banyak. Termasuk khalifah itu muridnya. Gubernur, khalifah itu presiden, gubernur ya pemimpin di wilayah. Itu belajar hadis kepada Imam Malik. Imam Malik ini postur tubuhnya tinggi, kulitnya putih, perawakannya itu berwibawa. Malik itu ulama yang dikenal kewibawaan. Bahkan khalifah sendiri itu tidak berani macam-macam gitu. Makanya pernah Imam Malik itu diundang ke istana, Imam Malik tak mau. Itu kan menunjukkan kewibawaannya. Kalau khalifah mau belajar ilmu, dia datang ke rumah. Jangan aku panggil ke istana. Nah, jadi itu salah satu bentuk keilmuan yang dalam pada diri seorang Imam Malik. Pernah khalifah itu datang juga akhirnya belajar. Harun Ar-Rasyid di zamannya. Harun Ar-Rasyid biasa dia karena dia khalifah, kemudian biasa duduk di kursi kekuasaan gitu. Jadi dia bahas dengan cara duduknya biasa. Lalu Imam Malik marah. Imam Malik, seperti inikah kalian mengambil hadis-hadis Nabi? Saat itu dia sedang bersandar. Setelah Imam Malik berkomentar begitu, langsung berubah duduk. Awalnya bersandar, habis itu tak bersandar. Tak ada yang berani bersandar. Kalau jamaah sini tidak apa-apa, Ustaz Khalid. tak marah. Kenapa maklum gitu. Tapi intinya Imam Malik itu yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu tak usah baru batu sih duduk. Tetaplah dengan duduk bersandar karena sakit pinggang. Jadi maklum. Tak masalah. Imam Malik bin Anas luar biasa. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika nanti kita akan perdalam juga pada kisah Imam Syafi'i, karena dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik ini mengagumkan, pertemuan yang indah sampai gubernur itu menjadi gemetaran jumpa Imam Malik gara-gara membawakan Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Itu ada kisahnya, nanti mungkin akan kita bahas juga nih di biografi. Tapi cuplikannya nanti coba kita lihat dulu. Ini nanti pembahasan Imam Syafi'i ini jumpa Imam Syafi'i. Nah, ada kalimatnya yang luar biasa ketika dia berjumpa Imam Malik. Nah, ini kisah singkat Imam Syafi'i berjumpa Imam Malik. Faqala li hadza Malik sayyidul muslimin yauma idzin. Ada orang yang menceritakan Imam Syafi'i ini dah belajar, dia ke Mekah, dah belajar dengan banyak guru, lalu dia mencari siapa lagi guru yang mau saya temui. Ada yang mengatakan kepada dia, zaman sekarang ini ulama besar itu Imam Malik di Madinah, sayyidul muslimin, pemimpin umat Islam di kalangan para ulama. Jadi ulamanya umat Islam saat itu Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i pun bertekad, tawaqa'a fi qalbi, maka sangat menyentuh hatiku, tertanam dalam hatiku, bertekad akan menjumpai Imam Malik. Gimana caranya bisa berguru dengan Imam Malik? Imam Malik ini ulama besarnya zaman itu memang.
Sampai Imam Syafi'i pun bertekad untuk menjumpainya. Wa amadtu ilal Muwatta, karena diceritakan Imam Malik ini punya kitab hadis. Punya kitab hadis yang belum ada lagi kitab sebelum itu, kitab hadis. Namanya kitab Muwatta. Wasta'artuhu, lalu aku meminjamnya dengan ulama yang ada di Mekah. Imam Syafi'i meminjam kitab Muwatta yang isi hadis itu lebih kurang 10 ribuan hadis. Wa hafiztuhu fi tis'i layalin, dan aku menghafal kitab Muwatta itu lebih kurang 9 hari. 9 hari dipinjamnya, hafal langsung 10 ribu hadis itu. Imam Syafi'i. Kira-kira kita 10 ribu hadis itu berapa hari kita menghafalnya? 1 tahun hafal kan? Belum tentu juga nih. Tapi memang ulama-ulama ini orang-orang yang dianugerahkan kecerdasan, hafalannya itu yang kuat. Apalagi Imam Syafi'i ini juga keturunan Nabi kan, maksudnya dia Bani Muttalib. Jadi dia ada satu jalur, dia berjumpa kakeknya dengan kakek Rasulullah pada Abdul Manaf. Jadi ini ada anugerah-anugerah dari Allah Ta'ala kepada imam-imam besar ini. Faqadimtul Madinah fabalawtul kitab. Jadi aku pun berangkat ke Madinah. Sebelum berangkat ke Madinah, aku meminta surat rekomendasi kepada gubernur Mekah. Maka surat itu aku bawakan ke gubernur Madinah. Walil Madinah. Wali artinya gubernur. Dijumpakan ini surat, isinya rekomendasi, wahai gubernur Madinah, kata gubernur Mekah dalam surat itu, ini anak muda, dia pecinta ilmu dari keturunan Quraisy, Bani Muttalib. Tolong antarkan beliau ini menjumpai Imam Malik, karena beliau ini ingin sungguh-sungguh belajar. Jadi karena surat itu dibawakan Imam Syafi'i, wa ilal falamma qara'a walil Madinah, setelah dibaca oleh gubernur Madinah surat itu, Alkitab, qala, lalu apa kata gubernur Madinah? Ya bunayya, wahai anak. Wahai, waktu itu umurnya masih belasan tahun, 13 atau 15 tahun. Wahai anak kecil, kata gubernur Madinah kepada Imam Syafi'i. Ya bunayya, inna masyi min jawfil Madinah, sesungguhnya aku berjalan dari kota Madinah ini ila jawfi Makkah, ke kota Makkah, hafiyan rajilan, berjalan kaki, tidak ada alas kaki, panas, di bawah panas terik matahari, telanjang kaki. Ahwanu alayya minal masyi ila babi Malik, lebih ringan bagiku daripada berjalan ke rumah Imam Malik. Engkau suruh aku berjalan kaki dari Madinah ke Mekah, tidak pakai alas kaki berpanas-panas, lebih senang, lebih mudah bagiku daripada aku berangkat ke rumah Imam Malik. Fa inni lastu ara adzulla hatta akif ala babihi. Maka kalau sudah sampai ke rumah Imam Malik ini, aku merasa sangat hina, saking takut dan wibawa seorang Imam Malik ini yang membuat dia rasa tak sanggup rasanya menjumpai Imam Malik. Padahal tujuannya baik, tapi karena ini amanah dari gubernur Makkah, dibawa juga Imam Syafi'i ini menemui Imam Malik. Tetapi yang terjadi saat itu luar biasa. Ada yang sampai akhirnya dipanggil. Setelah dipanggil, keluarlah pembantu Imam Malik. Ada apa? Saya gubernur Madinah, mau menjumpai Imam Malik, ada tamu yang saya bawa dari Makkah. Lalu kata pembantunya, tunggu sebentar, saya akan sampaikan kepada Imam Malik. Disampaikan Imam Malik, ada tamu begini-begini. Apa kata Imam Malik? Kalau gubernur mau belajar ilmu hadis, nanti sudah ada waktunya, jam belajar aja dan datang. Kalau tidak ada keperluan lain, suruh gubernur pulang. Dan Imam Malik suruh pulang aja. Disampaikan betul, wahai Pak Gubernur, kata
Imam Malik, kalau engkau mau belajar ilmu hadis, nanti ada waktunya. Di jam belajar aja datang. Kalau tak ada lagi, Imam Malik suruh engkau pulang. Disampaikannya betul. Oh bukan begitu, ini saya ada amanah besar dari kota Makkah dan ini sama penting, minta tolong. Nah, disampaikan barulah keluar Imam Malik. Di situ Imam Syafi'i takjub. Haibahnya, oh dia datang, lalu gubernur pun menceritakan, saya membawa amanah. Ini ada anak kecil, mohon diberikan kesempatan untuk belajar. Dibacanya surat itu. Subhanallah, kata Imam Malik. Subhanallah. Awasara ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu birrasail. Apakah belajar ilmu Rasulullah ini harus dengan surat-surat seperti ini? Robeknya surat itu lempar di depan imam, di depan gubernur. Lalu gubernur menggigil. Itu jelas nyata. Lalu datanglah, majulah Imam Syafi'i untuk mendinginkan suasana. Dalam keadaan marah, Imam Malik hilang marah. Apa kata Imam Syafi'i? Saya keturunan Al-Muttalibi. Saya datang di sini untuk menuntut ilmu. Saya ini pecinta ilmu. Saya berharap dengan surah ini saya dimudahkan. Sampaikan. Lalu Imam Malik pun barulah tersadar. Ini tak serius, ini tidak main-main, ini serius sekali. Maka Imam Malik pun mulai rendah suaranya, tapi dia berpesan kepada Imam Syafi'i itu. Apa kata dia? Kata Imam Malik, ya Muhammad, namanya Muhammad bin Idris. Ittaqillah wajtani bil ma'asi. Bertakwalah engkau kepada Allah dan jauhilah maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nun min sya'ni. Karena engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa. Engkau bukan orang biasa, engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa. Itu pesan Imam Malik. Lalu katanya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad alqa ala qalbika nuran. Allah sudah menuangkan cahaya ke dalam hati. Firasat orang beriman. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah kalian dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Maka Imam Malik itu terlihat di hatimu ada cahaya. Fala tudfi'hu bil maksiyah. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Itulah pesan Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu cuplikan pertemuan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita kembali kepada Imam Malik tadi, Imam Malik ini memegang teguh prinsip. Dia kalau belajarnya udah banyak. Memegang teguh prinsip hidup. Prinsip agama itu dia tidak bisa dibeli. Suatu ketika khalifah berbuat kesalahan terkait pernikahan. Pernikahan itu secara syariat Islam tak boleh. Tetapi Imam Malik tetap menyatakan dengan prinsip pernikahan seperti itu haram. Lalu ditangkaplah Imam Malik, dipenjarakan, disuruh dia merubah fatwanya yang haram itu jadi halal. Ia tak mau. Sekali haram tetap haram. Jadi kenapa ulama-ulama kita dipenjara? Kenapa Imam Hanafi dipenjara? Karena kemarin itu. Karena dia menolak jabatan qadhi. Nah, dipenjara. Kalau Imam Malik kenapa dipenjara? Karena dia disuruh merubah fatwa. Dipenjara. Sama dengan Buya Hamka. Buya Hamka itu kan disuruh sebetulnya untuk merubah fatwa, mencabut fatwa bahwa tidak boleh merayakan Natal. Itu situ. Tak boleh merayakan Natal, tidak boleh mengucapkan, tidak boleh Natal bersama. Itu kan haram katanya. Lalu disuruh cabut fatwa itu. Ibu ya bukan tetap tak mau. Prinsip. Jadi kalau prinsip ini dipegang memang resikonya itu sepenjara. Ada lagi
Di zaman itu selalu ada pendukung-pendukung kekuasaan itu dari kalangan yang tahu-tahu juga, yang katanya ulama sultan ya, ulama negaranya gitu. Nah itu biasanya disuruh merubah fatwa memang. Jadi kalau ada kebiasaan buruk khalifah itu, gimana supaya kebiasaan buruk itu dihalalkan, dipanggil tuh ulama sultannya, coba engkau rubah fatwa, carikan dalilnya. Disuruh cari dalilnya, akhirnya nanti keluar fatwa, oh bahwa ini tidak apa-apa, ini ikhtilaf. Nanti begitu dicarikan fatwanya. Memang begitulah, sepanjang sejarah selalu ada putih dan hitam. Nah orang-orang yang memegang prinsip nih, memang resikonya seperti itu. Nah Imam Malik seperti itu. Dan kita memang membaca biografi ulama-ulama ini, kita menjadi kagumnya luar biasa. Nah orang-orang seperti ini masih ada sekarang. Mudah-mudahan masih ada aja kan, masih ada orang-orang yang memegang teguh prinsip-prinsip agama ini. Mudah-mudahan termasuk kita ya, yang tidak pernah berhenti untuk mengaji, untuk menjalankan agama ini sebaik-baik mungkin, insyaallah. Inilah kisah singkat tentang Imam Malik yang mungkin tidak cukup waktu kita bahas murid-muridnya yang banyak ini, kemudian kemana dia berkembang, menyebarkan ilmu ke Mesir, ke Afrika Selatan, Afrika Utara, Andalusia, Hijaz, Irak. Itu murid-muridnya banyak mengembangkan ilmu Imam Malik. Sekarang justru pengembangan mazhab Maliki itu tidak lagi di Madinah, walaupun dia dulu di Madinah. Kenapa murid-muridnya berkembang ke daerah-daerah sampailah yang hari ini mengikut mazhab Maliki itu Tunisia, Aljazair, Maroko. Itu mazhab resmi. Negara itu menetapkan bahwa mazhab masyarakat kita mazhab Maliki. Itu resmi. Jadi tidak boleh mazhab lain di situ. Kalau di Maroko, Tunisia, Aljazair, mazhab resmi negara untuk bidang fikih itu mazhab Maliki. Kalau kita di Indonesia ini sebetulnya Syafi'i, cuma sekarang Syafi'i pun dah masuk mazhab lain juga, campur-campur, ada Hambali juga, Hanafi ada juga. Yang paling banyak itu Syafi'i dan Hambali lah hari ini. Dan itu memicu konflik kalau tidak hati-hati. Karena orang dengan mazhab ini bisa berkelahi. Kalau tak dikaji betul, kalau tak dipahami betul dasar-dasarnya, orang akan mudah klaim mazhab ini yang paling betul. Walaupun kadang-kadang tidak mengatasnamakan mazhab, tetapi itu sebetulnya ikut mazhab. Sekarang pendapat-pendapat itu pun yang ada sekarang ini, kalau kita telusuri itu dari mazhab juga semuanya. Cuma memang belakangan ini banyak yang mengatasnamakan sunnah langsung dari Rasulullah. Tapi fatwanya kalau kita lihat nanti ujung, oh ternyata ikut mazhab Hambali, sebahagian juga mengikut mazhab Hanafi. Jadi campur-campur juga fatwanya. Nah, maka kita perlu, kalau kita Syafi'i, nah yang mana Syafi'i, mana dalilnya, bagaimana mengistinbat hukumnya. Tapi perlu juga tahu mengapa Maliki berbeda, padahal dia gurunya Imam Syafi'i. Nah, itu ada sebab-sebab. Nah, paling tidak penjelasan ini menambah pengetahuan kita. Dan kalau untuk memperdalam tinggal kita baca-baca aja. Kita baca biografi Imam Malik, akan kita temukan di sana kehebatan seorang Imam Malik sampai dia punya ilmu yang dalam sehingga mencerahkan umat sampai hari ini masih disebut-sebut namanya, masih diikut oleh orang banyak. Dan murid terbaik Imam Syafi'i, Imam Malik ini yang akhirnya pernah, ini terakhir yang mau sampaikan, setelah belajar sekian lama Imam Syafi'i, apa kata Imam Malik? Wahai muridku Imam Syafi'i, setelah kulihat pada dirimu semua yang ada pada diriku, ilmu yang sudah kuberikan ini, sepertinya sudah engkau kuasai dengan baik. Tak ada lagi yang bisa aku berikan kepadamu. Maka aku perintahkan engkau carilah guru lain.
Begitu. Sekarang orang tak usah berguru dengan orang lain, berguru dengan saya. Itu guru-guru lain itu tuh ahli-ahli bid'ah, usah ikut. Masalah kalau ada orang melarang belajar dengan guru lain itu tidak sejalan dengan sunnah. Tak boleh berguru dengan ustaz-ustaz lain. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Boleh jadi kajian kita ini sampai di sini aja nih. Cukup sampai sini biografi Imam Malik.